Baginda Nabi itu kan kekasih Allah nomor satu. Para sahabatnya juga otomatis kekasih Allah dong, karena penolong-penolong baginda Nabi, pendukung-pendukung baginda Nabi, pejuang-pejuang agamanya baginda Nabi. Tapi kenapa kok mereka harus mengalami siksaan? Kan kalau kekasihnya harusnya kan disayangi. Masya Allah tuh. Kalau kekasih Allah kan harusnya disayangi sama Allah, harusnya dijaga, dijauhkan daripada siksaan orang yang mencaci maki dan seterusnya. Tapi kenapa Allah membiarkan baginda Nabi dan para sahabat mengalami siksaan? Ini pertanyaan berlaku sama. Kenapa warga Gaza yang muslim semuanya itu kok kenapa Allah izinkan untuk disiksa oleh Zionis? Pertanyaan sama. Jawabannya apa? Bukankah lebih cocok, lebih pantas kalau sang kekasih itu dijaga, dilindungi, kan gitu, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari yang membenci? Insya Allah. Maka jawabannya ingat, kita semua adalah seorang mukallaf. Mukallaf itu gimana? Seorang mukallaf itu seorang hamba yang memiliki kewajiban, yang memiliki tugas, memiliki tanggung jawab, yang terkenai taklif. Taklif itu apa sih? Nah, ini mari kita pahami status kita yang sesungguhnya. Kita ini hamba Allah. Satu itu. Hamba Allah yang Allah berikan taklif. Hamba Allah yang mukallaf. Siapa mukallaf ini? Ini yang kita akan jelaskan di sini. Mukallaf itu gini. Taklif dulu. Taklif itu adalah ilzamu ma fihi kulfah au masyaqqah. Namanya taklif itu adalah mengharuskan melakukan sesuatu yang ada capek dan kesulitannya. Itu namanya taklif. Kita ini ditaklif, berarti kita ini diharuskan melakukan sesuatu yang ada pengorbanannya, perjuangannya, capeknya, lelahnya, letihnya. Ini namanya ditaklif. Dan yang terkenai taklif namanya mukallaf. Kita semua mukallaf. Kalau sudah mukallaf berarti punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Melakukan sesuatu. Sesuatu yang dilakukan mesti yang tidak menyenangkan menurut hawa nafsu. Nah sekarang mukallaf itu syaratnya ada 4. Kewajiban pertamanya 1. Apa syaratnya? Nomor 1 dia berakal. Kedua dia baligh. Kemudian ketiga selamat panca indera pendengarannya atau penglihatannya. Yang keempat, sampai dakwah Islam kepadanya, dakwah yang benar. Siapapun yang memenuhi kriteria 4 ini dia disebut dengan mukallaf. Kewajiban pertamanya adalah masuk Islam, selesai. Memenuhi perintah Allah, menjauhi larangan Allah, seterusnya. Nah, karena mukallaf itu makna tadi itu orang yang terkenai taklif. Taklif itu adalah mengharuskan sesuatu yang berat, yang capek. Maka apapun ibadah yang Allah perintahkan agar kita melaksanakannya mesti akan terasa capek bagi hawa nafsu, berat bagi hawa nafsu, malas bagi hawa nafsu. Coba cek apapun itu. Apapun itu, sholat contohnya. Ayo Bapak Ibu semuanya, sholat sehari semalam berapa sih? 5 waktu. Sholat zuhur berapa sih? Berapa menit sih durasinya? Paling 5 menit. Asar juga begitu, maghrib juga begitu. Paling anggap 5 kali 5 hanya 20 menit. Allah minta kepada kita agar melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Paling juga berapa sih? 25 menit. Dari waktu yang Allah berikan kepada kita begitu banyaknya. Tapi jujur, ada nggak rasa malas, rasa berat dan seterusnya itu? Pasti jawabannya ada. Nah karena memang di situ kita ini mukallaf, kita ini seorang hamba. Mana perjuangan kita untuk melaksanakan perintah Allah kalau semuanya mudah? Nggak mungkin.
Dunia ini tempatnya ujian. Dunia ini tempatnya kita menunjukkan kepada Allah pengorbanan kita, pengabdian kita, perjuangan kita untuk Allah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Selesai. Nabi mukallaf, para sahabat mukallaf. Pasti akan Allah berikan perintah yang di dalam perintah itu saat dilaksanakan ada hal-hal yang tidak menyenangkannya, pasti. Maka cacian, makian, sampai percobaan pembunuhan itu adalah konsekuensi daripada status sebagai seorang mukallaf. Bapak Ibu jujur saja, seandainya tidak ada ujian, maka apa yang bisa membedakan atau bagaimana caranya membedakan muslim yang sesungguhnya dengan muslim jadi-jadian? Gimana? Makanya mungkin ada pertanyaan juga, kenapa harus ada perang, harus ada siksaan? Liyamizal khabitha minat tayyib, agar kita bisa melihat mana yang sungguh-sungguh, mana yang pura-pura. Bayangkan kalau seandainya semua perintah dalam agama ini enak menurut hawa nafsu. Enak seperti halnya makan. Coba gimana rasa sholat seperti rasa makan, contohnya. Rasa haji seperti rasa makan, rasa sedekah seperti rasa makan, contohnya. Kira-kira gimana? Bagaimana cara membedakan Islam yang sesungguhnya dengan Islam yang pura-pura? Nggak bisa. Dan ini Allah uji kita semuanya untuk tadi mengetahui mana yang asli, mana yang pura-pura, mana yang sungguh-sungguh, mana yang tidak sungguh-sungguh. Maka dengan cara ditaklif tadi itu, diberikan beban untuk dijalankan, diberikan perintah yang otomatis ada ujiannya di dalamnya, akan ketahuan mana yang sungguh-sungguh menjadi hamba Allah dan mana yang sebetulnya hanya ngaku-ngaku saja. Jadi di situ. Nah sekarang kan kita tahu Pak Bu, dengan awal-awal beratnya baginda Nabi dan para sahabat dalam mengemban amanat dakwah, menjalankan perintah Allah, melaksanakan tugas dari Allah, kita tahu bahwa baginda Nabi dan para sahabat adalah muslim sejati yang sungguh-sungguh. Gak ada keraguan sama sekali, seujung kuku pun gak ada keraguan. Tidak mungkin di antara mereka mau dicaci maki, tidak mungkin mau disiksa, tidak mungkin mau meninggalkan keluarga yang dicintai untuk hijrah bersama baginda Nabi ke Madinah Munawwarah kalau tidak ada keimanan yang tulus dalam hati. Gak mungkin. Ingat saat itu minoritas. Ingat, jangan ngomong peperangan deh, hijrah saja dari Mekah menuju Madinah, konsekuensinya apa? Harta benda semuanya ditinggal, nggak boleh dibawa itu, hanya untuk hijrah saja. Orang-orang yang dicintai terpaksa harus ditinggalkan, kerabat semua tinggalkan, hijrah sudah. Di Madinah nggak ada rumah nggak ada tempat tinggal di sana, nggak ada perjanjian. Kalau orang migrasi di Indonesia dari Jawa ke Sumatera, Jawa ke Kalimantan misalkan, kan sudah disiapkan lahan 2 hektar, rumah sudah siap, kan begitu. Bahkan benih-benih tanaman sudah disiapkan, diberi, bahkan pupuk disubsidi dari pemerintah. Jadi orang kalau mau hijrah enak, mau migrasi. Sahabat baginda Nabi, konsekuensinya kerugian dunia, semuanya rugi. Tapi kok mereka masih tetap melaksanakan itu, yaitulah tanda mereka imannya tulus dan sungguh-sungguh. Kan begitu, selesai. Coba kalau nggak ada peristiwa begini, dari mana kita tahu kalau mereka sungguh-sungguh tulus membantu baginda Nabi, berkorban untuk baginda Nabi? Nggak pernah tahu kita. Tapi dengan peristiwa-peristiwa ini, adanya cacian, makian, siksaan, percobaan pembunuhan, bahkan ada yang terbunuh di antara sahabat baginda Nabi, adanya hijrah, adanya peperangan, kita bisa tahu ketulusan mereka dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah hikmahnya diantaranya. Alhamdulillah, kita semuanya menjadi seorang muslim yang yakin, tenang dengan fakta bahwa baginda Nabi dan para sahabat, juga para tabi'in dan pejuang-pejuang setelahnya adalah muslim sejati yang tulus, yang sungguh-sungguh dalam menjalankan perintah Allah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini secara globalnya.